Ini ada ikhwan yang telat jodoh, baca sholawat banyak-banyak, baca istighfar banyak-banyak, nanti Allah kasih. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, dengan meditasi, dengan tenang, dengan tengadah tangan, itu kita menyerap energi langit namanya. Yang jiwanya banyak kosongnya, itu sering kalau ada kejadian apapun yang salah siapa? Orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya HP-nya yang error. Daun salam diseduh air hangat. Jawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orok di Bedong dari Jati Asih. Begitu dong, terima kasih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Summa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minina sawfa yu'tillahu al mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang sama-sama hadir dalam majlis zikir Riyasah 5 yang dirahmati Allah, disayangi Allah, dihidayahi oleh Allah, dituntun oleh Allah, sampai di majlis ini dengan penuh rasa senang, bahagia, insya Allah. Kalau para ikhwan taklimnya sekarang ini senang, bahagia, semangat, betul-betul ingin ibadah, berbahagialah. Berarti para ikhwan sudah dipilih Allah menjadi hamba Allahnya yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan ucapan hamdalah setelah salam yang saya sampaikan ini yang akan menjadi bahasan kita malam ini tentang rasa syukur. Tentang bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dengan ayat ini menghukumi syukur sebagai hal yang wajib. Hukum syukur wajib. Karena kalau tidak bersyukur, Allah mengancamnya dengan azab. Saya ingin tanya, yang dimaksud syukur itu apa sih Pak Abu? Boleh baca sini.
adanya. Apa syukur? Syukur itu pujian atas suatu kebaikan atau menyampaikan ucapan atau rasa terima kasih atau membalas kebaikan dengan kebaikan atau memunculkan, menampakkan nikmat Allah ke permukaan dengan sikap yang disenangi oleh yang memberi. Itulah syukur. Saya diberi peci oleh Mas Har, contoh ya, belum merasa ya? Belum. Jangan kesana arahnya. Nah, tanda syukurnya saya dirawat, dijaga, dipakai. Bahkan kalau perlu pas lagi suasana acara yang seperti taklim, saya pakai di depan beliau. Itu namanya syukur. Ya. Kadang-kadang ada syukur yang salah kaprah. Ada anak dibeliin sepatu roda sama bapaknya pulang luar negeri. Anak umur 10 tahun, seneng bukan main. Saking senengnya dipajang di lemari supaya orang yang lihat tahu. Pas dipakai tiba-tiba udah kekecilan, kelamaan dipajang. Nah ini menempati syukur bukan pada tempatnya, akhirnya menyesal. Dan itu sepatu menjadi rezeki orang lain yang seumuran dengan 10 tahun. Dia pas mau pakai umur udah mau masuk SMP. Ini cerita nyata loh, bukan bohongan. Ya. Kita pun ya terus menerus dikaruniai Allah kebaikan, dan kadang-kadang kita lalai untuk bersyukur. Maka kata Allah dalam surat yang lain, Allah karuniai kita mata. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Gunakan untuk lihat apa? Gunakan untuk melihat apa yang disenangi oleh yang ngasih. Paham? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu mata disuruh cara mensyukuri nikmat mata, melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Itu syukur namanya. Ya. Jangan sampai kayak orang sono, seneng banget nonton bola untuk menikmati nikmatnya melihat. Jam 2 bangun. Ya. Liga mana tuh yang jam 2 mainnya? Duh, cepet banget jawabnya. Ya. Dibela-belain, bahkan pesan sama istrinya, bangun jam 2 lah, kalau enggak awas. Udah siap segala-galanya. Pas kesiangan nyusul banget, enggak sempat bangun. Giliran pas waktunya ibadah, ngantuk. Masya Allah, ini bukan ranah syukur yang dibenarkan. Ya. Dan kadang-kadang lalai lengahnya kita bersyukur. Seringkali kita memang lengah lalai. Ya. Contoh deh, para ikhwan pernah tidak bagaimana kita menikmati karunia Allah yang bernama oksigen. Ini udara nih. Oksigen. Ya. Karena kalau kita sempatkan mensyukuri nikmat udara yang kita hirup terus-menerus, ya, itu akan menghadirkan lebih sehat dari sebelum-sebelumnya.
Ya, ini ada tekniknya bagaimana menikmati nikmat udara yang kita hirup itu ada tekniknya, ada caranya. Sehingga setelah gunakan itu teknik, setelahnya itu kita merasa 10 kali lipat lebih segar. Nah, itu model bagaimana menikmati dalam mensyukuri apa yang Allah karuniakan berupa udara. Ya. Contoh, para ikhwan kan kadang-kadang, ini bukan sudon, ini perkiraan saja, bangun tidur kita lupa bersyukur, membaca doa kan? Betul nggak? Betul nggak Pak? Lupa ya? Alhamdulillah. Terima kasih dengan kejujurannya. Padahal kalau kita sempatkan nggak sampai 5 menit, itu juga ada tekniknya bagaimana syukur dengan nikmat Allah yang telah membangunkan kita dengan sedikit meluangkan waktu bermeditasi dengan Allah. Ya, bangun, terdiam sejenak, fokuskan, khusyukkan, baca doa. Ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu tarik nafas. Lepas pakai mulut. Bedakan rasanya. Rasakan bedanya. Balik kalimatnya. Pasti kita merasakan lebih segar. Itu contoh. Ya. Karena segala sesuatu yang bersifat hablum minallah itu baru kita mendapatkan, merasakan kalau kita melakukannya dengan baik dan benar. Kalau boleh saya menyalahkan atau mengoreksi, mengkritisi, kadang-kadang kita dalam membaca doa taklim saja jarang yang beres. Tadi waktu ambil hadis ngajak berdoa, saya sedikit ngintip-ngintip, nggak ada yang beres. Mohon maaf banget ini saya begitu, ya. Pak Soleh, mohon maaf ya. Seyogianya kalau berdoa seperti sholat, duduk terdiam, hentikan segala aktivitas, fokuskan, khusyukkan doa. Nah itu baru benar. Betul apa betul? Nah. Bahkan jauh lebih afdol lagi kalau berdoanya itu dengan tengadah tangan. Gimana tengah tangan itu doa? Itu ternyata ada kajian ilmiahnya itu bapak-bapak ibu-ibu. Kita berdoa dengan namprak tangan ke langit. Itu ada kajian ilmiahnya. Mengapa tangan gak ditelungkupan ke bawah gini? Ya. Karena arah energi yang diserap itu oleh telapak bukan oleh punggung. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, dengan meditasi, dengan tenang, dengan tengadah tangan, itu kita menyerap energi langit namanya. Kalau berhasil itu akan menghadirkan ke sini, ya, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, ya, karena doa yang kita ucapkan dengan penuh ketenangan, kenyamanan, ini kita sudah melakukan tarik menarik energi namanya, energi positif. Ketika itu berhasil kita lakukan, maka energi itu akan kita serap masuk ke dalam tubuh kita, jiwa kita, melahirkan ketenangan. Ya, pernah gak para Ikhwan sekali-kali mencoba apa yang dirasakan oleh para Ikhwan setelah berdoa? Gak pernah membayangkan kan? Padahal kalau kita lakukan sekali-kali, coba Bismillahirrahmanirrahim, zidni ilma, Allahumma, sampai selesai, tarik nafas, rasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Sama dengan sholat yang kita lakukan dengan khusyuk. Dan boleh juga dikritisi, banyak kita kalau sholat itu kurang khusyuk ya. Apalagi yang sering merasa terganggu dengan anak-anak lagi sholat. Wah, di belakang teriak-teriak, wah, gemes banget itu ya.
Ya, habis sholat langsung bangun. Belakang, anak siapa itu? Bawa pulang. Duraka. Harus contoh doang ya, contoh doang. Berarti selama sholat tuh hati gemekan tuh ya. Hilang khusyuknya. Ya, hilang khusyuknya. Padahal yang namanya gangguan sholat itu nggak harus anak-anak, suara anak, suara kipas pun bisa mengganggu. Betul betul. Betul. Batuk teman sebelah mengganggu karena kitanya nggak siap. Makanya orang yang apa ya, mohon maaf lagi nih, saya sering mohon maaf nih kayak belum kayak lebaran aja. Ya, yang jiwanya banyak kosongnya itu sering kalau ada kejadian apapun yang salah siapa? Orang lain. Jarang. Ini kan yang salah, jarang itu mesti orang lain. Ya. Saya nih mohon maaf lagi. Di masjid kalau sholat ada anak-anak ribut, saya nggak ngapa-ngapain, biar aja. Ya. Ya karena memang ini di Sufah pesantren anak-anak ya banyak. Apalagi kita nggak pakai KB. Ya, makin banyak anaknya makin banyak rezekinya itu. Ya, insya Allah. Bahkan saya sering mengkaji dalam masalah psikologi. Anak mulai 0 sampai 7 tahun itu namanya PBS-nya tuh sempurna 100%. Dia tugasnya hanya nyerap terus. Segala informasi positif negatif dinyerap. Anak mana ada protes. Ya, coba deh. Anak berantem cewek nggak bakal protes dia. Paling nangis. Ya. Tapi itu diserap oleh PBS-nya, disimpan, dan pengalaman itu kelak akan muncul di masa-masa dewasa. Maka kalau lagi kecilnya kita musuhi anak ke masjid, jangan salah kalau dewasanya dia anti masjid. Begitu dampak buruknya. Ya, masya Allah ya. Kembali ke bahasan tentang bersyukur. Ya. Jadi hukum syukur wajib. Mensikapi syukur misalkan dengan sujud syukur itu hukumnya sunnah. Saya tanya para Iwan, pernah tidak para Iwan melakukan sujud syukur karena mendapat sesuatu kebaikan? Pernah tidak? Bahar pernah nggak? Pernah. Ketika apa? Menuntaskan masalah. Masalah apa itu? Kayaknya masalah sulit lah. Oh sulit ya. Ketika diterima lamaran ya. Ya. Gimana rasanya habis bersyukur itu? Enak? Plong. Insya Allah. Dan ternyata Nabi SAW terutama itu sering banyak melakukan sujud syukur. Nabi Ayub waktu pas dari penyakit langsung sujud syukur. Nabi Daud waktu ditegur Allah dengan suatu peristiwa yang dialami sujud syukur. Kan ada satu cerita tuh. Nabi Daud punya istri berapa? 99. Kita satu mau nambah 2 aja heboh bukan main itu. Yang ngamuk siapa? Tetangga. Ya, merumpi ya. Di Sufah ini apa tradisinya tradisi buruk. Kalau ada orang nikah lagi tuh hebohnya bukan mendoakan baik, dirumpi. Alah. Ya. Ngakunya ahlu Sufah. Ngakunya ahlul haq. Paling bagus, nilai orang paling mudah. Ya, Masya Allah ya. Mohon maaf lagi. Ya, Nabi Daud punya istri 99. Suatu hari lagi jalan, lihat cewek cantik depan rumah, lagi dari kutu. Kutu sisiaran. Ini kata saya, cantik amat. Pas punya usut ternyata istri orang. Karena beliau raja, dipanggillah suaminya. Ya, Dur, itu bini lo. Iya, buat gua deh. Ya, mau nggak kau ceraikan istrimu, saya bayar, akan saya nikahi. Itu si suami nggak mau dong, istri pilihan cantik pula. Ya,
Pas belum tuntas masalah, datang 2 orang bersengketa. Wahai raja, mohon maaf, saya mau ngaduin masalah. Apa masalah kalian? Nih, si fulan ini orang kaya raya, sudah punya 99 kambing. Pas lihat kambing saya bagus, denok, demplon, cantik, diingin dipula sama dia, diminta mau dibeli berapapun. Saya nggak mau orang ini kambing kesayangan. Tapi dia maksa. Coba gimana, tolong masalah saya tuntaskan. Nah, pas Nabi Daud mau angkat tangan mau menuntaskan, langsung teringat dengan peristiwa yang dia alami sendiri. Lah, ini kok persis banget dengan apa yang saya alami ya. Nah, ternyata langsung merasakan betul beliau bahwa ini teguran Allah. Maka beliau langsung istighfar, sujud. Di situ beliau sujud syukur. Ya, sujud syukur luar biasa. Nggak jadi, tetap 99. Kan ditegur Allah duluan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali suatu ketika Rasul ngutus sahabat ke Yaman, diutus Hudzaifah, diutus yang lainnya Abu Musa Asy'ari. Ini si satu suku di sana belum juga mau masuk Islam. Pas diutus Ali bin Abi Thalib, namanya suku Hamzan namanya, datang surat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suku Hamzan alhamdulillah sudah masuk Islam semua. Kharra sajidan. Seketika juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur. Karena kalau Rasulullah apabila diinformasikan suatu berita yassarahu yang menyenangkannya, kharra sajidan. Kharra itu seketika turun seraya bersujud, syukron lillah, karena bersyukur kepada Allah. Nah, ini para ikhwan yang belum pernah sujud syukur, sekali-kali sujud syukur dah, biar merasakan gimana nikmatnya. Ya Pak Bu, ya pernah sujud syukur? Dah belum. Pernah nikmat Allah luar biasa, pagi, siang, sore, malam. Asalnya kita nggak ada jadi ada, itu bagian dari syukur. Ya, Masya Allah. Saya bukannya ingin pamer, saya merasakan betul bagaimana rasanya sujud syukur gitu ya. Nikmat sekali. Ya, tiba-tiba ada rezeki tanpa diduga-duga ya. Pas dibuka tanpa diduga juga isinya. Gitu. Ya, itu berdoa sama istri sujud syukur, Masya Allah. Itu contoh sujud syukur yang saya alami. Di waktu lain, kata Rasulullah nih, biar kita bisa mencontoh, sujud syukur itu bagian dari sunnah. Sunnah berarti kebaikan yang bernilai pahala dan mudah kita lakukan. Suatu hari datang Ali dengan senyum-senyum, malu-malu datang, ya Rasulullah, bolehkah saya menikahi putri Rasulullah, Fatimah? Rasul mesem, senyum, senang, dan sujud syukur. Masya Allah ya. Ini para ikhwan ada yang masih bujangan, pas melamar anaknya, bapaknya sujud syukur, bahagia banget itu. Berarti Anda betul-betul pilihan. Ya, gak tanya lagi kamu kerjaannya apa, kamu anak siapa, langsung sujud syukur. Pas menerima kita, waduh, Masya Allah ya, nikmat bukan main. Ini saya curhat nih, saya merasakan tuh. Saya dicerita pengalaman pribadi betul ini, melamar yang memang betul-betul diharapkan sama calon mertua. Ya, ini cerita belakangan. Jadi mertua itu pingin katanya punya menantu itu pertama tulen ikhwan, yang kedua bonusnya pingin ustadz yang bisa ngomong. Ya, ternyata dikabulkan. Ya gini-gini juga ustadz kata orang. Ya. Oh, ustadz ya. Ya. Siapa yang berani bilang saya bukan ustadz? Alhamdulillah. Mungkin beliau sujud syukur barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu.
Jadi Rasulullah sujud syukur ketika Ali melamar putrinya. Kenapa? Karena ternyata Jibril baru saja turun, kata Rasulullah. Jibril baru saja turun, kasih tahu saya. Mat, kata Jibril ke Rasulullah Nabi Muhammad, nikahkan anakmu dengan tuh si Ali. Masya Allah, seperti gayung bersambut gitu. Ada tarikan energi yang menyebabkan Ali terseret datang dan melapar. Luar biasa, Rasul sujud syukur. Luar biasa. Baru mau ngomong, udah ngomong. Jadi bersesuaian gitu. Dan beberapa peristiwa lain, sahabat pun sama. Bahkan Umar bin Al-Khattab ketika berdebat dengan seorang sahabat, Umar bin Khattab luar biasa kalau memerangi kebatilan, dia keras. Tapi ketika si sahabat tadi berbicara, saya berlindung kepada Allah dari penguasa zolim, sultan zolim, sultan maksudnya Khalifah Umar sasarannya. Kata Umar, kecuali dia menegakkan kebenaran dan berani, walaupun tantangannya nyawa. Dijawab lagi sahabat, ya betul, walaupun itu taruhannya. Dan keduanya sujud syukur gitu. Berbiasa tuh, ya, saling rangkulan dan berterima kasih. Umar kalau ditegur walaupun dengan keras, kalau untuk kebaikan beliau sangat berterima kasih. Ya, memang cara-cara umat kan beda-beda ya. Cara-cara menyampaikan nasihat beda-beda. Tapi intinya karena kasih sayang. Ya. Gitu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an sujud syukur ketika Musailamah Al-Kadzab mati, terbunuh. Siapa yang membunuh? Bilal ya. Ayo, siapa yang bunuh? Yang bunuh Musailamah siapa? Yang cepat jawab bisa dapat hadiah nih. Ya. Ibu-ibu ada yang tahu siapa yang membunuh Musailamah Al-Kadzab? Dialah, ini keluhnya nih. Dialah yang dulu waktu zaman jahiliyah membunuh Hamzah. Siapa dia? Hindun. Wahsy 100. Ya nanti minta ke Royce ya. 100. Setelah Wahsy berhasil membunuh Musailamah, dia berkata, ya Allah, dulu saya membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sampai setelah saya masuk Islam, saya gak pernah bisa lagi melihat wajah Rasulullah. Ini membuat saya tersiksa seumur hidup. Dan sekarang saya berhasil membunuh orang yang paling dibenci Rasul dan umat Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Karena memang dia membunuh karena zaman jahiliyah dulunya, tapi penyesalan hilang, nggak hilang dari dalam dirinya. Paling tidak itu terhibur dia, insya Allah. Allah suguhkan tuh si Musailamah di depan Wahsy. Ya. Dan beberapa peristiwa lainnya. Bahkan di dalam surat yang saya baca tadi An-Nisa, itu orang yang gak doyan, gak gelem, gak suka sujud syukur tuh munafik disebutnya. Pernah ini Pak ya? Ya. Ma yaf'allahu bi'azabikum in syakartum. Allah menahan, gak akan mengazab kamu kalau kamu bersyukur. Nah, syukur dengan sikap, minimal syukur dengan ucapan. Ya. Pertama syukur dengan hati, kedua dengan ucapan, ketiga dengan syukur dengan perbuatan. Ya. Nah, besok ada yang ngundang syukuran, nah, alhamdulillah itu cuma syukur perbuatan. Ya, Pak Iwan datang ke rumah saya motong kambing 4, terus syukuran, nikah lagi. Mau dunia ya. Kita sering jadi orang nikah lagi dengan musibah, baik keluarga istrinya yang pertama ya, masya Allah. Pernah itu rahmat. Ya. Pada peristiwa yang lain, ini nih teguran bagi kita nih.
Nah, syukur kan tegur aja tadi ya. Suatu saat Rasul sujud lama sekali. Sampai sahabat mengira ini Rasul jangan-jangan nggak bangun lagi nih. Lama banget. Pas beliau bangun ditanya, "Ya Rasulullah, sujud apaan barusan? Lama banget." "Ini sujud syukurku." "Karena apa ya Rasulullah?" "Begini, tadi Jibril datang kepada saya ngasih tahu. Man shalla alaika shallaitu alaih," kata Allah. Muhammad, siapa-siapa yang menyampaikan sholawat kepadamu Muhammad, pasti aku, kata Allah, juga menyampaikan sholawat kepada orang itu. Ya, Pak Abu sholawat ala Rasulullah, Allah sholawat untuk Pak Abu. Mau nggak begitu? Masya Allah. Saya tanya Pak Abu, berapa kali sholawat Nabi sehari? Ayo, minimal lah. Berapa kali? Minimal 5 kali. Pintar jawabannya. Kan ibadah dalam sholat. Ya. Masya Allah. Wa man sallama alaika salamtu alaih. Dan siapa yang menyampaikan salam kepadamu Muhammad, pasti aku, kata Allah, juga menyampaikan salam kepadanya. Apa enggak mau? Hanya ucapan loh. Ya, tapi ini ajib di Sufa ini saya bisa menyebut nama orang nih. Ada orang yang ceramah gak pakai selawat. Ini kan aib sebetulnya, malu-maluin. Ya, tapi kalau Pak Iwan berasa nih, perbaiki. Ya, ini bagian dari syarat masyhur berbicara setelah salam hamdalah juga salawat jangan sampai dilupain. Ya. Apa sholawat dan salam? 2 hal paling tidak. 1, diampuni dosanya. 2, hidup dalam gelimang keberkahan. Mau tidak begitu? Mau tidak? Mau cuma 3 orang yang jawab. Semangat dong, mau tidak? Sering-seringlah sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah. Bahkan ada hadis, orang yang kesehariannya hanya 2 hal yang dilakukan, salawat dan istighfar. Salawat istighfar terus menerus sampai nggak sempat berdoa untuk dirinya. Bilang tuh Allah sama malaikat rahmat, kat malaikat nih dipanggil oleh Allah. Apa ya Allah? Kasih tuh orang. Yang mana tuh yang lagi baca sholawat sama baca istighfar, gak sempat dia baca doa untuk dirinya. Kasih apa yang menjadi haknya. Allah turunkan malaikat, kasih. Nah, ini ada ikhwan yang telat jodoh, baca sholawat banyak-banyak, baca istighfar banyak-banyak, nanti Allah kasih. Ya, yang telat jodoh, yang pengen jodoh lagi. Baca sobat banyak-banyak, nanti pulang ke rumah ini suami kenapa tuh medaman kok kesini selamat mulu ya, kesambat apa dari suaminya, ya kan? Habis taklim sama Ustaz Afi Budinnya. Begitu. Masya Allah, jangan meremehkan itu. Bahkan ada beberapa kaitan zikir ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, bacalah zikir sholawat sekian kali gitu. Ada khasiatnya. Walaupun tidak ada runtut riwayat yang tegas, tapi ada yang berhasil membuktikan tentang bacaan sholawat untuk kebaikan dirinya. Luar biasa, ya. Jangan diulang. Misalkan ada di sini, nih talim di sini saya ingin nyampaikan juga nanti di depan imam bahwa ada asatid kalau ceramah tuh nggak pakai sholawat, alhamdulillah. Itu aib, nggak cinta Rasul itu, ya. Masya Allah. Kan syarat utama kita masuk surga ya cinta Rasul. Cinta Rasul bukan ucapan ya Rasulullah I love you, nggak begitu. Sholawat bagian dari cara kita menyampaikan rasa cinta kepada Rasulullah. Betul. Nggak ada pilihan lain. Betul. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat kemudahan ya, dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Paling tidak kita mengawali apapun dengan syukur.
Karena banyak sekali apa yang harus kita syukuri. Ya, kita nikmat lidah saja kadang-kadang kita nggak nyadar. Saya pernah tuh ngalami lidah nggak ada rasa. 2 kali saya ngalami, waktu kecil sama waktu kena corona. Ya, apapun rasanya nggak sama, kayak makan kulit kayu. Ya, seramkan juga hilang, paksa-paksain sampai muntah-muntah ya. Ternyata dicabut nikmat, ngecap itu luar biasa siksaannya ya. Nah, pas kembali seperti semula itu nikmat bukan main. Ibarat kita sedang nyala-nyalanya lampu tiba-tiba mati, terasa nikmatnya terang ketika mati. Masya Allah, gelap gitu, Masya Allah. Nah sekarang doa sujud tilawah, ada yang tahu apa doanya? 3 macam doa sujud syukur. 1, boleh dengan doa sujud dalam sholat, ada riwayatnya. Kalau gak hafal yang lainnya, Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanaka, itu boleh. 2, boleh menggunakan doa sujud tilawah. Apa doa sujud tilawah? Sajada wajhiya lillazi, atau satu lagi Allahumma aktub li biha ajra wa dha' biha wizra waj'al biha dukhra wa taqabbal minni, dan seterusnya. Atau yang ketiga nih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardo walihaqni bi'ibadikas solihin. Apal apalin An-Naml 19. Nanti minggu depan saya tes acak, gak apa suruh pulang. Emang berani. Insya Allah. Saya ulangi nih, An-Naml ayat 19, doa sujud syukur, mulai dari waqala Rabbi auzi'ni. Ya, saya suruh ngapain anak-anak, dibaca dari pertama dari ujung ayat tentang Nabi Sulaiman tertawa dan tersenyum, ya kan gitu, ketika ngobrol dengan Ratu Semut. Ya, gitu. Sulaiman suatu terang mau lewat, semut ngalangin. Kata Sulaiman, "Wahai semut, Raja Semut, ajak tuh anak buahmu masuk lubang. Tentaraku mau lewat, nanti kamu keinjak." Nah, waktu langsung teriak tuh semutnya, "Ayuhas semut, udkhulu." Masya Allah, itu Nabi Sulaiman tersenyum. Artinya beliau tuh geli sendiri ya, bagaimana lah, senang sendiri bisa ngobrol sama semut. Maka beliau membaca doa ini, tanda sujud syukur. Ya, makanya ada di antara teknik mengusir semut, gunakan dengan cara seperti Nabi Sulaiman. Semut tidak ada ngomong, asal kita tahu caranya. Semut banyak nih di rumah, ajak ngomong aja. Ya, kalau dia kabur berarti berhasil, kalau enggak ulangi lagi dengan cara yang lain. Artinya belum bisa, kita belum pas gitu ya. Belum pas. Diobat. Diobat ya. Kesel, jangan pakai api ya, nggak boleh. Nah, yang terakhir nih, kita sujud syukur dari hal apa? Ada 2 nih. 1 dari ketika mendapati hal yang baik yang kita senangi. Naik gaji, syukur. Diterima di perusahaan, syukur. Dapat keuntungan banyak dalam usaha, syukur. Lancar usahanya, syukur. Punya anak istri yang baik, syukur. Kawin lagi. Ya. Ini ada dua pihak nih. Yang satu syukur, yang satu inilahi. Nah, yang sebelah kesan tuh bilangnya haha ketawa tuh. Inilahi, Musibah. Ya, Masya Allah. Ya, tandanya belum betul imannya tuh, Bu. Suami nikah lagi inilahi itu belum betul imannya. Bersyukur, sujud syukur buru-buru. Ya, sambil mewek.
Ya. Pakai dalil dia, mana ada di dunia ini muslimat yang mau dimadu? Nggak ada, sumpah. Sumpah sembarangan. Yang kedua, ketika terhindar dari musibah. Ya, musibah. Saya kemarin waktu ke Bekasi itu, masya Allah betul-betul merasa terhindar dari musibah. Ini cerita pahit. Saya cepat bawa motor, tiba-tiba yang depan kok berhenti. Saya ngambil kiri, ternyata ada mobil mau kesini mau masuk. Ya Allah, siut itu sampingku terasa angin itu moncong mobil. Ya, kalau dia nggak ngerem habis. Saya deg-degan, langsung sujud syukur saya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, Robbi Auzi ini baca an askuni matakalati alam. Ya, jadi doa ketika kita terhindar dari hal yang buruk. Ya, ya walaupun semua dalam suratan ilahi, tapi kan musibah itu ada dua. Ya, musibah ada dua kan, satu musibah mubram namanya, kedua musibah mu'allaq. Nah, ayo, apa tuh mubram? Saya baca di buku PAI kelas 4 SD udah ada tuh. Ya, pernah sekolah? Apa? Duh, maaf ya, pesannya kalau bisa aja ya. Musibah mubram itu musibah ajali yang sudah dari sonohnya harus begitu. Ya, orang udah sepuh, mohon maaf ya, udah sepuh, udah masya Allah, udah Allah panggil. Tapi ada musibah yang memang berangkat dari keteledoran manusianya. Ya, sering-seringnya orang bawa kendaraan sambil dengar musik gitu ya, dipakai HP joget-joget nyungsep. Nah, itu mu'allaq namanya. Mu'allaq itu berkaitan dengan perilaku manusianya. Ya, kelalaian manusia. Ya, main HP di pinggir rel ya sudah, kesabet dan ketahuan dan seterusnya. Atau nyebrang rel nggak lihat kiri kanan, main nyelonong keseruduk gitu ya. Masya Allah. Seperti banyak yang beberapa waktu lalu tampilannya tentang orang yang ketabrak kereta sampai hancur badannya gitu. Nah, itu kan namanya mu'allaq ya, Masya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan apapun kita bisa terhindar dari musibah. Dari musibah ya yang tidak kita inginkan. Sebab apapun kita baluri energi positif kita dengan banyak-banyak zikir. Basahi mulutmu sering-sering dengan banyak-banyak zikir. Apapun dalam hidup, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kaya dengan zikrullah. Karena kata hadis, barang siapa man asya alaih mata alaih, siapa yang membiasakan suatu kebiasaan dalam hidupnya, niscaya dia akan meninggal dalam kondisi itu. Ya, rajin ngaji, wafat sedang pegang mushaf. Rajin taklim, meninggal sedang ngisi taklim. Saya dong ya, Masya Allah ya. Rajin sholat, wafat sedang sujud, kan banyak kejadiannya. Jangan sampai dalam kondisi yang tidak baik ya. Lagi nyekek botol, modar, jangan meninggal, modar. Botol ya. Lagi nyekek gitar, deng ya, meninggal juga ya, kasihan. Ya, Insya Allah ya. Demikian para ikhwan akhwat ya, nggak usah panjang-panjang taklim ya. Kalau kepanjangan nggak enak ya. Yang penting pendek, mantap. Ya, begitu ya. Benar-benar kalau taklim anakan pendek ya. Betul kan gitu ya, Bu? Anakan pendek, anakan panjang, Bu, taklimnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Paling tidak ucapan hamdalah, alhamdulillah. Dan yang terakhir banget ini, sering-seringlah kita menyampaikan rasa terima kasih kepada sesama. Ini bagian dari cara membahagiakan diri sendiri. Sering-seringlah banyak terima kasih. Kalau kita bilang jazakallah ya, Pak Haris jazakallah ya, padahal nggak ngapain
apa-apa, ada doanya ya. Ada di depan ada dibuangin sampah satu butir kulit kacang, loh Pak Haris jazakallah banget ya, itu seperti modelnya. Banyak-banyak yang menyampaikan rasa terima kasih kepada sesama dengan ucapan yang terdengar jelas, dan itu tidak hanya semata-mata sunnah tapi juga melahirkan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, bisa dilakukan bagaimanapun, yang penting kita merasa bahagia tapi tetap dalam jalan Allah. Bikan wal afu minkum wastaghfirullahi walakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.